Pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore yang cerah. Jumpa lagi di podcast channel YouTube saya, Pegiat Literasi Digital. Channel podcast yang YouTube yang selalu memberikan edukasi, pencerahan, informasi dengan narasumber atau informan pakar, ya, praktisi yang punya pengalaman segudang, punya pendidikan yang mumpuni, latar belakang pendidikan. Sore ini kita akan bincang-bincang dengan dua sahabat kami, kebetulan sahabat alumni HMI kami, ya, aktivis organisasi, akademisi, dan komisioner KPU 2 periode. Intelektual muda, pebisnis, dan tenaga ahli. Staf ahli atau tenaga ahli, ya? Tenaga ahli di parlemen, ya. Parlemen Senayan, ya. Selama 2 periode, ya. 2 periode di Komisi 5 bidang infrastruktur, ya. Dan background ilmu hukum, ya, hukum bisa lebih luas. Background ekonomi bagi hubungan internasional. Tapi kalau isu-isu politik lokal tentu nasional dan lokal juga. Bisa apa kabar Pak Nahar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, ini sahabat Adinda Nahar. Kabar baik. Salam dulu sama pemirsa yang budiman. Ya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat penggemar podcast, ya. Penggemar literasi. Ya. Saya mulai dengan sahabat saya Adinda, ya, karena saya lebih senior, Naharudin, yang pernah menjadi komisioner selama 2 periode. Ya, kita ketahui bahwa pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan 2 bulan lagi, 27 November, ya. 27 November. Yang diikuti 545 wilayah, 415 kabupaten, 91 kota, dan 37 provinsi, ya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Ada 200,7 juta pemilih, ya, yang terdaftar di KPU dengan anggaran yang fantastis, ya. Hampir 37,68 kalau saya tidak keliru, ya. 28 dialokasikan untuk KPU, 28 triliun, dan 8 triliun lebih. Itu angka akumulasi nasional. Akumulasinya dialokasikan untuk Bawaslu. Demokrasi itu mahal. Saya mulai dengan bincang-bincang Pak Nahar, kalau menurut Pak Nahar, kalau pilkada itu gimana pandangan? Bisa ceritakan sedikit pilkada yang di era sekarang, ya. Kalau era Orde Baru beda konteksnya, kan sekarang lebih imparsial. Apalagi ada lembaga yang independen, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Bagaimana bisa berikan masukan? Ya, jadi kita memasuki tahap baru, ya, di dalam proses pelaksanaan pengisian jabatan kepala daerah. Kalau dulu kan jabatan kepala daerah itu kan arena pemilihannya terbatas lewat anggota DPR. Sekarang jabatan kepala daerah itu dikompetisikan secara terbuka melalui pilkada. Kontestasi, ya? Kontestasi. Jadi memang konsekuensinya, ya, memerlukan anggaran yang cukup banyak. Memang demokrasi itu, ya, memang konsekuensinya dengan alokasi anggaran yang cukup banyak. Tetapi begini, tetapi pilkada ini menjanjikan sesuatu, ya, karena ini kan sifatnya kompetisi. Jadi rakyat bisa leluasa dan bebas untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya. Saya kira itu poin pentingnya, ya. Meskipun dibayar mahal, tetapi rakyat memiliki akses langsung di dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pemimpin di daerah itu. Nah, tapi sekarang begini, memang kita sudah mensiasati bagaimana soal efisiensi anggaran itu bisa dilakukan. Salah satu jalannya adalah melalui pilkada serentak. Jadi pilkada serentak ini salah satu pertimbangan pokoknya adalah terkait tentang bagaimana demokrasi elektoral di daerah itu bisa
berjalan efisien. Coba sebagai contoh ya, untuk pemilihan gubernur saja di 2019 kita dulu mengalokasi anggaran itu sekitar 150 miliar untuk 2020 ya kemarin. Nah sekarang berdasarkan NPHD sekarang itu sekitar kurang lebih 70 miliar sekian. Saya potong dulu sebentar. Itu budget untuk pemilihan kepala daerah ya, Iya, dialokasikan untuk pemilihan gubernur. gubernur misalnya. Iya. Itu didasarkan pada pertimbangan apa? Apakah jumlah peserta kontestasi, ya, Cakada, Iya. atau apa? Banyak Infrastruktur, parameter penganggarannya. Karena semua tahapan itu kan harus dianggarkan, misalnya mulai dari proses pemutakhiran data pemilih, Ya, pemutahiran. kemudian proses pencalonan, kemudian yang paling banyak menjodot itu adalah penganggaran untuk penyelenggara. KPPS, mulai dari KPPS-nya, PPS-nya, kemudian PPK-nya, Sampai tingkat. ya sampai tingkat desa itu, yang sampai tingkat KPPS ya, itu dialokasikan menyedot. anggaran, ya menyedot anggaran. Belum, itu baru honor ya, Jadi, belum lagi untuk perlengkapan logistik. tapi kan yang direkrut kan yang tenaga honorer, bukan ASN, bukan yang sudah. Bukan, khusus memang penyelenggara, Iya, jadi mereka betul-betul honorer untuk. bukan honorer ya. Jadi mereka ini kan direkrut, Ya, seperti KPPS masa jabatannya itu kan insidental ya. 1 atau 2 bulan, tapi cukup Ya. banyak juga jumlahnya itu, karena 1 juta kali sekian TPS besar juga. Begitu juga misalnya untuk pemutakhiran data pemilih kan merekrut Pantarli. Nah, jadi itu sejumlah. Jadi memang, tetapi begini, poin pentingnya bahwa dengan pilkada serentak ini konsekuensinya ya, karena beberapa anggaran itu kan tidak lagi berulang dialokasikan penganggarannya, sehingga memang agak sedikit lebih efisien ya dibanding dengan pemilu jika dilakukan secara tidak serentak. Karena misalnya kita 1 kali saja membayar honor KPPS, 1 kali bayar PPK. Jadi sebetulnya di Pilgub misalnya, di Pilgub tidak perlu lagi menganggarkan pembuatan TPS. Oh ya, Iya, sudah include di. sudah include di kabupaten. Nah, sudah include di kabupaten. Nah, jadi begitu juga misalnya honor PPK, Ya. penyelenggara di tingkat kecamatan. Jadi KPU provinsi tidak perlu lagi Iya, mengalokasikan. iya, tidak berulang ya, tidak. Ya. Sekali sudah. Ya, karena itu sudah Dialokasikan. ditanggulangi oleh KPU setempat kabupaten. Nah, Iya. jadi dari situ apa namanya efisiensi anggaran Jadi, itu. saya kembali ke tadi sudah disebutkan tahapan-tahapan Ya. pemilu kada ya. Itu tahapan awal, ada beberapa tahapan yang bisa dijelaskan dan apa pentingnya itu tahapan, di mana apa namanya setiap tahapan tentu ada milestone-nya kalau di ekonomi ya, Ya, ya. ada yang penting. Ya, jadi yang penting ini tahapan yang paling penting ya. Kan ada nama di pemilu itu kan ada namanya tahapan persiapan. Iya, betul. Kemudian ada namanya tahapan pelaksanaan. Ya, Nah, di tahapan pelaksanaan ini yang penting. Di tahapan pelaksanaan itu ada proses pemutakhiran. Kalau misalnya dalam konteks pilkada, berarti ada proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian ada yang namanya tahapan pencalonan. Di pencalonan itu kan ada 2, melalui jalur partai politik, melalui jalur perseorangan. independen ya. Ya, independen istilah hari-harinya. Kemudian ada lagi pencalonan, kemudian kampanye, kemudian produksi dan distribusi logistik, kemudian pemungutan suara, rekapitulasi, sampai dengan penetapan calon terpilih. Saat ini, hari ini ya, saya lihat ramai di media mainstream, media sosial, penentuan nomor apa? Pengundian nomor urut. Pengundian ya. Ya. Saya lihat mereka ya di provinsi, di daerah, Ya. bersama pendukungnya pesta, masing-masing mengunggulkan nomor. Yang nomor 1 katakan nomor 1 lebih hebat, nomor 2 masing-masing menyebutkan keunggulan dari nomor-nomor. Itu sampai pada tahapan penentuan ya. Kan ada penetapan calon, Penetapan calon, kemudian pengundian nomor urut, pengundian nomor urut yang sudah tapi poin pentingnya begini, kan tadi
kira-kira apa problem Ya, apa-apa problem. di setiap tahapan itu. Kalau kita memotret, ada sejumlah memang tahapan itu yang memang selama ini memberikan kontribusi masalah di dalam pilkada itu. Iya. Yang paling penting itu seperti misalnya di tahapan pemutahiran data pemilih. Itu yang paling krusial. Karena ini kan KPU dituntut untuk menyiapkan data pemilih yang... Tapi saya potong dulu sebentar. Di beberapa kasus ya, hampir setiap pemilu kada atau pemilu terkait dengan pemilih ya, daftar pemilih, itu yang disoroti adalah ketika konon disinyalir ada yang datanya misalnya ada yang sudah meninggal, masih ada namanya, atau mungkin yang sudah pindah atau bagaimana ya? Ya, memang banyak problem ya, karena begini, dalam proses pemutakhiran data pemilih kita ini kan, KPU ini kan hanya memutakhirkan data itu disiapkan oleh Kemendagri, lalu diturunkan kepada KPU itu untuk dilakukan proses pemutakhiran. Nah, memang banyak masalah seperti yang disebutkan tadi itu, misalnya ada orang yang sudah meninggal kok tetap hidup. Jadi satu-satunya lembaga yang bisa menghidupkan orang mati itu KPU. Kenapa bisa begitu, Pak Muhtar? Karena itu waktu proses dia meninggal, itu tidak ditindaklanjuti dengan pengurusan akte kematian. Sehingga di Dukcapil, admin Duknya itu dia tetap tercatat masih hidup. Nah, begitu. Jadi makanya oh ini masih meninggal ini. Kenapa ini masih bisa? Karena itu tadi. Nah, walaupun jumlahnya tidak signifikan. Tidak signifikan. Kemudian ada juga data ganda misalnya. Pemilih ganda tercatat di Sulawesi Selatan, tercatat juga di Kota Palu. Itu bagaimana bisa terjadi? Ini karena begini, banyak masih manual? Kan sekarang sudah digital online. Saya juga jadi. Kalau digital online terbaca kan, tidak akan kok ada sistem ya. Ada satu orang kok KTP-nya itu sampai 2. Kasusnya itu di daerah. Kalau KTP dulu yang non digital, non elektronik mungkin bisa. Tapi memang begitulah, data ganda di KPU itu paling banyak ditemukan ya, data ganda antar kabupaten, antar provinsi. Karena itu tadi, karena waktu dia misalnya dia pindah mutasi domisili itu tidak lanjuti dengan perubahan KTP. Nah, itu problemnya kadang-kala. Misalnya Pak Muhtar pindah di Toli-Toli, tapi tidak urus alamatnya di Toli-Toli, tetap berKTP Palu. Itu. Atau boleh jadi kemungkinan bisa jadi ya. Dia urus dia tetap tercatat sebagai KTP Palu, tetapi sekaligus dia mengurus juga di sana. Jadi di sini KTP-nya tidak dicabut. Oh, sehingga saya pikir beda sebelum sistem elektronik, digital, online, virtual. Dulu kan masih manual ya. Tapi tetap muncul. Tetap muncul ya? Muncul. Apalagi di Morowali itu banyak sekali itu KTP ganda itu. Kan begini Pak, dia penduduk Sulawesi Selatan. Kemudian dia... Itu salah satu masalah yang signifikan. Masalah, karena itu membuat data pemilih kita itu menjadi ganda. Karena orang itu tercatat di 2 tempat. Nah itu. Iya, itu wilayahnya Bawaslu barangkali ya, atau tidak, itu masih KPU. tetap dalam ranah. Makanya inilah KPU sekarang itu lagi membersihkan data ganda itu. Cuma kan agak sulit tidak otomatis misalnya KPU setempat itu langsung mencoret yang bersangkutan. Ya. Karena dia harus persetujuan di sana dulu. Tidak sembarang itu. Konfirmasi dulu yang bersangkutan di mana ini dia memilih. Dikonfirmasi dulu mana data KTP yang terupdate. Harus koordinasi dulu dengan pihak Dukcapil. Ya, kalau itu problem data. Jadi problem tahapan pemilu yang sangat dinamis itu di pemutahiran data. Kemudian kemudian proses pencalonan. Banyak padahal ini ya, KPU sudah jauh sebelumnya, timnya juga sudah baca berbagai persyaratan tentang calon. Tapi begitulah pada hari H, begitu pendaftaran ada saja yang ketinggalan. Bahkan sekarang di satu daerah ada pasangan calon itu yang menjadi akhirnya statusnya itu tidak memenuhi syarat karena lalu Bung Nahar kan punya pengalaman 2 periode sebagai komisioner di Sulawesi Selatan, di kampungnya Maitua. Mertua juga lama tugas sana ya.
di Maros itu wakil bupati ya Ibu Tina Haja Tina itu gagal mencalonkan karena dia juga buat alibi terindikasi 3 kali tes ya, terindikasi ada zat Oh adiktif. ya, ya. Itu bagaimana dari aspek Memang itu kan untuk calon kepala daerah yang mendaftar kemudian kena narkoba ya. iya Jadi memang di persyaratan kita itu harus bebas narkoba ya. itu didapatkan siapa yang Yang dapat tuh siapa nih, BNN ya. Karena BNN. begini, di tim tapi ya, di KPU itu kan di tim pencalonan itu kan melibatkan beberapa ahli. iya. Misalnya untuk kesehatan itu kita dilibatkan rumah sakit. Kemudian untuk tes berkaitan narkoba itu dilibatkan BNN. Jadi tidak sembarangan. Itu yang paling iya. Tidak sembarangan. Jadi bukan Jadi dinyatakan diskualifikasi ya. didiskualifikasi. Tidak kan? tidak bisa sama sekali. Tidak bisa karena dia setelah diperiksa memang positif. Jadi BNN punya Itu BNN, KPU itu bukan KPU yang berhak untuk menentukan dia mengandung positif narkoba atau tidak. Yang KPU hanya menetapkan dia TMS, tapi ahli yang menentukan bahwa ini dengan bukti. hasil penelitian laboratorium kan diambil sampelnya, ada sampel. Iya. Zat adiktif tidak bisa. Ya. Kalau dia katakan saya Kencing, pernah minum ya. obat flu, beda mungkin ya. Saya awam dengan itu. Anak saya apoteker suami istri. Mereka lebih tahu itu. Saya Ya, sempat. jadi ahlinya kan BNN tahu dia. Karena itu kan diperiksa di lab itu. Selain kendala misalnya tes narkoba, tes apa lagi yang bisa membatalkan seorang cakada calon kepala daerah yang Ya, jadi kalau untuk kasus Sulawesi Tengah ya, tapi sudah mendaftar ya ibu Saya- ibu wakil yang mau ikut saya lagi. tidak Kalau update saya ya kasus salah sudah narkoba. mendaftar kemudian Saya tidak terlalu update datanya. Tapi untuk kasus Sulawesi Tengah itu pernah ada satu kasus ya di mana calon itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. iya. Dulu pernah di 2015. Yang saya ikuti Ya. seorang YouTuber dari Makassar kata waktu diundang sebagai host ya undang Ibu Haja Suhartina ya. Ya. Wabub yang akan mengakhiri masa jabatan dan sebenarnya dia kan sudah mau pasangan lagi dengan petahana ya. Iya, iya. Tapi terkendala dengan itu hasil tapi ya itulah. Dia buat alibi, dia bilang hasil itu justru bukan dia yang buka pertama. Iya, iya. Katanya BNN atau KPU yang buka pertama. Jadi saya heran kok KPU yang kan- buka. Enggak, jadi begini ceritanya. Apa itu kan rahasia kan? Ya, jadi Confidential kalau ya. Rahasia, tidak boleh. KPU itu bukan KPU yang menentukan dia terbukti dia Diponis dia. narkoba, bukan. Yang memponis itu ahli dari BNN. Dari BNN kan ada apotekernya, Iya. ada ahli. Ada ahlinya. Memang ada ahli yang ditunjuk, kemudian diambil sampel. Cuma kalau kita kan yang kita periksakan air seni, kencing, ya. air seni. Kalau mau lebih meningkat lagi periksa rambut. Cuma teknologi kita di sini masih belum. Jadi Ya, sekarang pemeriksaan itu umumnya itu dilakukan melalui air seni. Jadi itu calon kepala daerah takuti itu ya. Itu mungkin seminggu, 2 minggu masih ada itu sisa-sisa. Kalau dia habis menggunakan itu. Ya, saya tidak tahu Drug ya abuse, kalau ya. soal Iya. Selain narkoba itu drug abuse penyalahgunaan narkoba oleh calon kepala daerah yang ikut kontestasi lagi. Apalagi yang bisa membatalkan banyak ya, karena begini. Seseorang itu kan dinyatakan kalau misalnya masalah perselingkuhan atau laporan dari masyarakat misalnya terlibat kekerasan rumah tangga KDRT dan apa. Oh ya. Yang privat ya. Prinsipnya begini. Yang bisa membatalkan kalau terkait dengan pelanggaran pidana itu Iya, pidana, wilayah pidana. Wilayah pidana. Jadi diatur sudah di Tapi kalau di piring tidak aneh ya. ya. Kalau seperti kasus Kalau saya pidana. contohkan ya di Parigi sekarang. Ya, Betul saya di Parigi sekarang. yang sekarang lagi Ya, kan ada salah satu ya. Mantan bakal terpidana. calon ya, dia statusnya mantan terpidana. Ini saya dapat mantan terpidana. Mantan terpidana. Tapi saya sempat ikut di grup teman-teman. Saya kira ya. Komio ikut juga. Bahwa kalau tidak salah yang bersangkutan mantan tahanan politik, maksudnya Bukan, dia
tindak pidana umum. Bukan anu ya, Bu? Bukan, karena jadi terlepas dari perbuatan apa yang dilakukan, memang di dalam undang-undang kita mantan terpidana pada prinsipnya itu kan dilarang untuk mencalonkan. Iya. Cuma ada pengecualian, di mantan terpidana itu bisa mencalonkan di dalam pilkada itu 5 tahun. dia harus melewati masa jeda 5 tahun. Lalu bagaimana dengan vonisnya berapa tahun? Misalnya di atas 2 tahun. Dilihat ancamannya. Misalnya ancaman hukumannya. Jadi yang dipersyaratkan itu adalah ancaman 5 tahun atau lebih. Tapi itu pidana umum. Pidana umum. Kalau extraordinary crime? Ya kayak extraordinary ya, crime kayak kan korupsi bisa korupsi juga. kan? Iya, korupsi. Terorisme atau terorisme, illegal drug logging. abuse. Jadi Itu laporan dari masyarakat atau bisa jadi laporan masyarakat, bisa temuan Bawaslu. Jadi laporan pelanggaran itu banyak sumbernya, bisa karena penemuan dari Bawaslu atau laporan masyarakat ke Bawaslu. ya, Atau berdasarkan temuan KPU sendiri bahwa ya. yang bersangkutan memang berdasarkan data informasi yang valid memang sebagai mantan terpidana. Iya. Begitu. Iya, saya rehat sebentar. Saya ingin menyimak pendapat pandangan dari sahabat kita ini yang juga aktivis ya, sama-sama alumni kami HMI. Beliau punya wawasan yang luas juga, perspektif nasional bahkan global ya, karena background ilmu hukum internasional, punya pengalaman di parlemen sebagai tenaga ahli ya, dengan politisi legendaris ya. Yang ini parlemen Senayan ini luar biasa, sangat jauh ini konteks. Sebentar saya kembali ke Pak Nahar ya. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincang seputar pilkada. Ada sahabat Salehuddin ya, punya pengalaman lama, background ilmu magister hukum internasional ya, ekonomi hubungan juga. Hubungan internasional. Kalau Bung Nahar magister hukum ya, punya pengalaman luas. Ada teman-teman dokter tapi di kampus saja, tidak lihat bagaimana di masyarakat langsung turun ya, walaupun mereka praktek ya sebagai akademisi dan juga praktisi di masyarakat. Bung Salehuddin, dari pandangan Anda, pilkada ini dalam perspektif pilkada serentak, karena lama di Senayan ya sebagai tenaga ahli. Iya. Komisi berapa? ya, saya pernah di Komisi 5. Komisi 5 Komisi di 5 membidangi itu membidangi infrastruktur dan perhubungan. luar biasa. Kemudian ya, kalau itu level nasional ya, pilkada nasional untuk DPR. Kalau untuk konteks daerah pilkada bisa sedikit, walaupun Anda berada di Jakarta, tentu Anda juga meneropong karena sering pulang kampung ini, Kulkam. Ya, dan bersahabat dengan politisi-politisi di daerah. Bisa ceritakan pandangan, apalagi mentornya Kanda Muhyiddin Said kan? Ya, Gitu. pilkada itu kan sebuah keniscayaan bagi kita yang menganut sistem demokrasi. Iya, bicara. Karena saya lihat nulis juga. Sistem kita sekarang itu adalah penganut demokrasi. Demokrasi itu merupakan sebuah mekanisme untuk menjaring pemimpin. Nah, dalam konteks pilkada itulah dilaksanakan itu yang namanya demokrasi itu. Nah, untuk pilkada lokal ini kan kita sebenarnya pilkada kita ini kan masih belum terlalu lama. Kalau tidak salah itu masih sekitar, Langsung ya? Iya, pilkada langsungnya itu masih baru 4 kali 4 periode ya. 2005. Ya, Nah itu, jadi sebenarnya masih baru. Nah, wajar saja menurut saya itu masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Tadi sudah disinggung banyak masalah
teknis, itu masalah apa namanya, bagaimana tahapan-tahapan itu, setiap tahapan pasti punya masalah. Sampai kepada voting day itu Ya, betul. ya pasti punya banyak sekali masalah. Terutama juga anggaran. Dari segi kecukupan anggaran sebenarnya sekarang ini pilkada itu sebenarnya tidak cukup saya kalau mau melaksanakan sebuah demokrasi yang betul-betul murni, karena kan mahal memang itu untuk membuat sebuah pilkada yang betul-betul apa namanya sehat, itu harus memerlukan biaya besar, terutama masalah penyadaran kepada masyarakat, sosialisasi, bagaimana membuat masyarakat itu sadar perspektifnya terhadap pilihan-pilihan yang bersifat rasional. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, saya potong sedikit. Ah, Anda akan background ekonomi, ya. jadi bahkan perspektif global. Kalau bicara tadi kesadaran ini, ya perspektif hukum tentu sebentar juga saya akan. Ini masyarakat kita, terutama yang kelas menengah ke bawah, ya. Di negara makmur, saya lama di Australia, dari S1 saya pertukaran mahasiswa, saya tinggal sana, S2 magister dan PhD, saya tinggal dan saya ikut sampai saya paham itu sistem parlementer, saya paham walaupun bukan bidang saya, karena saya kan rasa ingin tahu lebih, ya. Di sana tidak bisa disogok, karena mereka makmur kan, lalu hukum yang paling hukum, bagaimana kalau menurut kan kita masalah ekonomi sehingga orang muda Ya, dari perspektif ekonomi salah satu problem money kita, politik gitu. salah satu problem kita ini memang demokrasi itu bisa berjalan secara baik menurut penelitian dari siapa namanya, seorang ekonom, siapa saya lupa namanya, ini mantan wakil presiden Pak Budiono. Benar. Itu jika pendapatan Profesor, masyarakat itu sekitar $6.000, itu baru bisa berjalan secara bagus. Negara maju. Nah, itu. Jadi sekarang kita kan masih sekitar 4.000-an kan pendapatannya, $4.000, ya kan? Jadi sebenarnya ya wajar saja, karena ya saat ini ya tidak bisa dipungkiri memang masyarakat khususnya dari kalangan menengah ke bawah itu apa ya, tingkat rasionalitas politiknya itu masih sangat rendah. Umumnya mereka tertarik dengan sebuah iming-iming, ya kan, baik materi maupun janji sebenarnya. Karena tidak semua juga yang yang disampaikan oleh para calon itu diberikan pada saat itu, tapi ada yang masih berupa janji, dan itu diterima oleh masyarakat. Jadi ada harapan, Walaupun dijanji. iya, walaupun Bukan dijanji dalam bentuk cash tapi masih. iya, dijanji. Jadi tapi dia mereka. Tapi saya potong nih, nanti sebentar Bung Nahar banyak tahu dari perspektif hukum dan etika ya. Apakah dengan janji-janji itu masyarakat mudah tergoda untuk memilih? Buktinya sekarang banyak yang tergoda begitu. Apa Anda yakin kira-kira orang yang terpilih banyak? Artinya begini, apa namanya? Suaranya karena iya, ada janji-janji. Yang misalnya gini, jadi dia syarat calon atau memberikan sebuah bantuan misalnya kan. Ya. Tapi nanti dia janjikan lagi kan akan memberikan bantuan yang lebih besar, ya kan? Itu kan sebuah apa namanya, tertarik orang, ya kan? Jadi ini belum berkuasa sudah diberikan kita, apalagi nanti kalau pada saat berkuasa. Tapi menarik itu bantuan. Tapi itu kasus ranahnya waktu pileg. Ya. Ada yang memberi bantuan, bangun jalan, lorong apa? Menurut saya sih menurut saya sih tidak apa-apa kalau itu dalam bentuk program. Program. Tapi kalau program, jadi program itu kan memang tugasnya kepala wakil rakyat itu untuk menyampaikan programnya apa. Tentu nanti programnya itu akan dilaksanakan oleh pemerintah eksekutif, ya kan? Dia hanya tugasnya itu
memperjuangkan program itu. Nanti eksekusinya itu sebagai wakil. eksekusi nanti pada Eksekutif. eksekutif. Jadi di situ, jadi tidak ada sebenarnya program yang pelaksanaannya itu anggota legislatif, tapi eksekutifnya melaksanakan. Tapi dia bisa menekan, dia bisa mempengaruhi. Karena topi palu, anggarannya, ya kan, dia bisa mempengaruhi. Nah gitu, jadi sebenarnya memang masih banyak sekali yang harus kita perbaiki dalam pilkada ini. Nah itu tadi pendidikan politik itu yang paling utama menurut saya, karena menciptakan sebuah demokrasi yang sehat itu tingkat rasionalitas masyarakat itu yang harus sebenarnya diperbaiki, ya kan, betul-betul kita memilih, ya kan, berdasarkan sebuah perspektif kebutuhan daerah dalam jangka panjang, bukan kebutuhan dalam jangka pendek yang sangat individual, pragmatis gitu. ya, individual. Pragmatis gitu. Iya. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya kan? Tidak hanya KPU-nya penyelenggara yang terlibat, tapi juga harus berbagai masyarakat sipil yang harus terlibat di dalamnya. Karena kan rasionalitas ini harus tumbuh dari bawah, ya kan? Harus tumbuh dari bawah, diberikan pencerahan juga kepada masyarakat itu agar supaya ini saling ini. Iya. Lalu figur-figur calon kepala daerah yang mumpuni, yang bisa maju, kira-kira kriteria figur calon cakada yang baik apa harus punya ekonomi background ekonomi yang, atau hanya modal sosial, tapi modal kapital ya katakan defisit minus, tapi dia punya modal tekad, leadership, dan modal kapital sosial kapital. Dua-duanya diperlukan sebenarnya. Finansial kapital dan sosial kapital. Iya, dua-duanya diperlukan. Ya kan, menurut saya harus punya di samping modal sosial juga harus punya finansial juga. Karena itu sistem kita yang sekarang itu. Saya berbicara dengan sistem sekarang. Ini ya kan? Rumor ya, walaupun semua mengerti. Banyak juga, bukan di sini mudah-mudahan saya kira, di daerah lain, bahkan di negara lain. Itu seorang figur dengan modal ya financial capital yang pas-pasan, tapi ada backing, sponsor. Ya, katakan kita punya bahasa cukong ya. Kalau di daerahnya tuh yang saya tahu tuh. Itu bagaimana? Dia tidak kuat secara finansial, tapi kan di belakangnya ada tapi itu sponsor. Saya tidak terlalu percaya. Kalau umpamanya ada orang yang memberikan, ya sebenarnya jumlahnya tidak signifikan. Tapi ada bargaining. Mungkin bargainingnya kebijakan, aturan. Toh? Tapi itu kan tidak mudah sekarang dalam pelaksanaan ini karena pengawasan itu semakin ketat. Dari DPR, dari masyarakat sipil, semua kan sangat ketat pengawasannya. Nah, sehingga itu tidak mudah untuk juga memberikan sebuah bargaining posisi pada atau menjanjikan orang-orang yang memberikan bantuan itu. Jadi saya ikuti kebetulan ya. Saya tiap hari saya ikuti perkembangan lewat YouTube ya, berita-berita luar negeri karena saya bisa bahasa Inggris. Itu di luar negeri kalau seorang mau ikut kontestasi atau bahkan caleg ya dia bisa pinjam uang untuk modal. Kemudian seorang figur calon presiden atau calon gubernur kepala daerah dia akan dibiayai oleh tapi dibatasi jumlah dana yang dibatasi jumlah dana, misalnya dia didonasi ya, disponsori donasi oleh pembatasan dana. Tapi ada ya pembatasan sumbangan. Ya, sumbangan maksud saya. Di Amerika begitu. Saya bahkan karena saya aktif di Twitter, saya cuma ikuti. Mereka diminta yang betul itu. Memang kan tapi ada batas. Iya. Sumbangan. Betul ya, itu. Memang kan ada namanya kan finansial politik. Finansial politik. Ya kan? Finansial politik. Tapi itu bukan money politik, beda. Bukan beda. Itu kan membiayai kampanye seperti di anggaran Amerika. Politik ya. Apa? Seperti ada Amerika itu kan sumbangan masyarakat dengan harapan. Tapi begini, kalau menurut saya pembatasan itu jangan
apa namanya yang dibatasi itu, jangan yang dibatasi itu adalah sumbangannya. Yang tapi yang dibatasi itu adalah pengeluarannya. Kita juga menganut Islam. Itu pilkada Ya kan? kita itu kita anut. Pengeluarannya. Oleh tiap-tiap Iya, paslon. oleh tiap. Kalau apa namanya? Kalau dibatasi, saya minta apa namanya lebih spesifik lagi. Dibatasi dalam apa namanya? misalnya sumbangan jumlah. sekarang kan yang dibatasi kan orang sumbangan per orang atau Ya, sumbangan per perusahaan. Sekarang pengeluarannya juga sekarang dibatasi. Nah, ya kan? Untuk pilkada. Tapi sekarang belum terlalu ini karena yang dibatasi adalah saya tidak tahu kalau sekarang kan. Yang umum yang kita tahu itu adalah pembatasan terhadap jumlah sumbangan baik perorangan maupun perusahaan. Ya kan, tidak dibatasi oleh pengeluaran. Ya kan? Lihat saja misalnya. Ya kan? Orang kalau kita batasi sumbangan pengeluaran, jadi itu gampang sekali dilacak itu. Kalau pengeluaran yang dibatasi, karena itu ada semua bukti-buktinya. Ya kan? Pengeluaran uangnya itu. Iya. Nah, kan berapa kan bisa dihitung berapa banyak balihonya, berapa ini, ya kan? Iya itu. Ya kan? Itu biaya ya. Iya, ya? biaya. Biaya Itu gampang. politik ya, bukan money politik. Gampang hitungnya itu. Anggaran. Gampang hitungnya. Kalau Kalau kita lihat si calon paslon ini lebih banyak, iya, iklannya lebih banyak. iya, itu lebih adil sebenarnya. Kalau pembatasannya pada aspek pengeluaran, bukan pembatasan pemasukan. Gitu. Iya, iya. Ah, Oke. Lalu begini, saya ingin sedikit diulas tentang politik dalam perspektif internasional global yang menyoroti election, ya, local election, pilkada di Indonesia. Tentu you sebagai seorang intelektual yang punya background hukum internasional, hubungan. hubungan internasional, bagaimana? Adakah lembaga internasional atau media apa yang menyoroti yang konsen dengan pilkada di Indonesia? Ya, yang disorot oleh Seperti Jimmy Carter, apa namanya? Jimmy Carter Foundation ya, sempat jadi terlibat sebagai apa namanya? Dalam hal kesaksian apa namanya? Pengawasan ya. kalau yang saya lihat itu yang disorot oleh media internasional itu kalau kita pilkada Indonesia adalah masalah demokrasinya, apakah ada kecurangan atau tidak, bagaimana. Jadi dari aspek demokrasinya, karena ini kan menjadi kepentingan global. Kalau demokrasi global. Iya, global. Itu yang disorot sebenarnya. Tidak penting itu siapa figur yang mencalonkan, itu tidak penting bagi mereka. Karena Tapi itu demokrasinya. Yang banyak disorot itu misalnya pilkada yang berlangsung di Jakarta, ya kan? yang itu nasional ya. Itu mendapat liputan media internasional kalau pilkada Jakarta itu. Saya tertarik dalam konteks global ya. Ya karena saya main Twitter, saya ikut di YouTube tiap hari pagi. Saya sambil lalu telinga itu dengar berita itu. Iya. Itu di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, ya istilah mereka bukan negara Islam tapi berpenduduk mayoritas Islam. Itu rata-rata negara yang berbentuk monarki, ya monarki absolut, ya ada juga monarki konstitusi. Itu rata-rata relatif stabil dibandingkan negara Islam, negara di Timur Tengah yang republik. Yang republik kan Yaman, Suriah, Libya, justru Mesir justru tidak stabil. Kata Fahri Hamzah, orang Islam kalau bernegara sih, bagaimana pandangan sebagai hubungan internasional? Ya, itulah sebenarnya yang apa namanya kita ini Indonesia ini. Apalagi kita aktivis Islam kan ya. Kita harus menjadi contoh kompatibilitas demokrasi Negara terbesar ya dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Itu menjadi contoh internasional bahwa pemilu di Indonesia itu ternyata demokrasi cocok dengan Islam, kompatibel. Ada beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Hashim Adi Asra,
atau tesisnya juga Anas Urbaningrum, ya kan? Itu Ya, yang nulis kompatibel dengan. kompatibel demokrasi, Tapi Islam dengan kalau kita demokrasi. bicara validitas, reliabilitas suatu data fakta, itu tidak hanya internal, tapi juga ada pembanding eksternal. Iya. Karena kalau Anas ya mantan ketum kita kan, Hmm. dia sebagai internal ya, data internal, sebagai insider, orang dalam. Bagaimana dia Indonesianis ya, orientalis yang melihat bagaimana negara Islam ya, umat Islam melihat demokrasi secara Iya. objektif. Orientalis juga banyak, ilmuwan apa namanya politik Barat itu banyak yang ini, yang apa namanya, yang simpatik sebenarnya perkembangan Islam di Indonesia, khususnya masalah demokrasi. Misalnya siapa namanya itu, John Esposito, ya kan, Herbert Page. Rata-rata akademisi peneliti. Ya, peneliti-peneliti itu sangat apa namanya, dia memandang bahwa Indonesia ini merupakan contoh bagi pelaksanaan demokrasi atau asas apa kompatibilitas Islam demokrasi itu dengan Islam itu ada di Indonesia contohnya. Tapi saya sebenarnya. potong cerita. Nah, Ada kelompok yang dikatakan kelompok garis keras yang menentang demokrasi. ada, Bagaimana pandangannya? ya tetap ada di agama lain juga ada sebenarnya. Itu tidak mencakup agama, tidak apa bukan kategorisasi agama itu, baik yang menentang maupun yang pro sebenarnya. Tapi di kelompok agama lain, toh di Kristen juga ada, ya kan? Yang Ya garis kan, keras, di ya? Islam juga ada begitu. Jadi sebenarnya, tapi yang disorot itu adalah biasanya yang diangkat oleh media Barat itu Islam, ya kan? Karena apa? Karena Jadi semacam stereotip ya? ya stereotip gitu, ya kan? Mereka heran, Oh iya, mereka heran bahwa kok Islam bisa apa namanya, bisa melaksanakan bisa kompatibel. bisa melaksanakan demokrasi gitu. Ya. Padahal Tapi kan musyawarah, mufakat. loya jirga, itu kan dari Betul, makanya di situlah, musyawarah identik dengan makanya di situlah Demokrasi. ininya, di situlah apa namanya klopnya antara demokrasi dengan Islam itu, Ya. karena di Islam itu kan ada yang dinamakan musyawarah itu menjadi kita lihat waktu sejarah khilafah. Saya karena ikuti di YouTube semua dari masa khilafah Rasyidin 30 tahun, kemudian Muawiyah, yang Abbasiyah, kemudian terakhir Utsmaniyah yang jatuh, kemudian ganti jadi negara republik. Itu kan ada pemilihan kan? iya. Ya, Kanjeng Nabi meninggal. Kemudian ada kesepakatan untuk Abu Bakar yang menggantikan. Itu tidak main langsung tunjuk Abu Bakar. Iya. Jadi pada saatnya itu kan masih normal-normal saja sebenarnya. Nanti akan apa namanya kacau itu pada saat ini. Apa para pemimpin Islam itu bertindak sudah despotik gitu, apa namanya itu. Iya. Apa namanya, kekuasaan yang menjadi Itu ininya di masa Muawiyah itu. bukan lagi sebuah nilai Islam itu yang akan Tapi diperjuangkan, tapi power. power yang mau diraih. Nah, disitulah timbulnya kekuasaan, kekacauan gitu. Nah, di situ itu awal mulanya. Saya tidak menjebak. Ada sekelompok aktivis Islam yang menentang demokrasi tadi saya katakan. Mereka menginginkan khilafah. Sedangkan oleh Azumardi Azhar dan intelektual Islam mengatakan, termasuk Prof. Mahfud, tidak ada dalam Al-Quran khilafah. Ya, sebagai pakar hubungan internasional dan perspektif. Memang tidak ada. Ya memang tidak. Nah, kemudian saya pernah ngomong sederhana saya katakan. Ya. Kalau mau jadi khilafah, ya, Indonesia jadi provinsi. Itu saya bahasa bercanda ya. Karena kan
sebenarnya yang dimaksudkan oleh anu itu khilafah itu kan satu kepemimpinan tunggal sebenarnya. Tapi khilafah kan cuma 30 tahun, khilafah Iya. Rasyidin. Setelah itu kan bukan Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, itu Itulah apa sudah kesultanan, sudah apa namanya? menurut saya dinasti. kalau kita Udah. mau menganut kepemimpinan tunggal itu jadi masalah. Siapa yang menjadi figurnya? Ini menarik. Yang bisa mempersatukan. Kepemimpinan tunggal, ya demokrasi, kelebihannya demokrasi. Itu yang terbaik di antara yang tidak. Demokrasi ada ya, ada balancing, ada controlling, ada penyeimbang, ada oposisi di mana saja. Bahkan saya tertarik sistem parlementer itu di Australia, di Malaysia. Itu ketika partai-partai menang, dia akan berkoalisi, dia membentuk pemerintah. Kalau dia tidak cukup, dia akan berkoalisi. Kan dia pemilihan tidak langsung kan, pemilihan parlemen. Itu parlementer. Tapi yang kalah ini justru dia aja membentuk pemerintahan oposisi. Dia resmi, digaji. Ada menterinya, di Australia begitu, Malaysia juga. Ada menterinya, kemudian sampai kepala dinas oposisi di bawah. Jadi tidak ada yang keluar dari, kalau di sistem presidensial kan yang kalah ya di luar. Cuma di jalanan, tidak di... Ini sistem parlementer, kayak Australia, Malaysia, pokoknya semua sistem parlementer. Itu ada oposisi. Nah, oposisi resmi itu loh. Shadow government. Ya, shadow ministry. Itu yang siap kalau pemerintah jatuh, oposisi yang... Tapi mereka tidak hanya oposisi di luaran, yang mengkritisi pemerintah ruling party adalah oposisi. Kita kan yang mengkritisi orang di luar kan, dalam sistem, walaupun memang ada demo. Iya, sebenarnya kan fungsi utama kalau DPR itu adalah itu. Sebenarnya kan membuat sebuah controlling. Iya, controlling. Ini sekarang yang tidak bekerja yang tidak bisa bagus juga, masih belum bagus lah di Indonesia itu. Karena terutama di tingkat daerah Pak Nahar itu lebih tahu sebenarnya. Karena parlemen di daerah itu, anggota DPR di daerah itu bagian dari rezim pemerintahan di daerah, ya kan? Ya, Jadi, lalu begini saya potong. Kalau tidak ada oposisi, semua ikut Pak Nahar. Tidak satu pun partai yang... Apakah itu masih dikatakan demokrasi? Demokrasi kan harus ada posisi, ada balancing, ada checks and balancing. secara formal dalam ketatanegaraan di Indonesia kan tidak ada memang sebenarnya namanya oposisi itu. Tidak Ya, ada. karena Jadi bukan saja- parlementer. Kalau di Iya. parlementer ya kan, yang bertindak memerankan diri sebagai kontrol itu yang dipangkat Partai. oleh oposisi adalah itu orang-orang di DPR itu, ya, sebagai kan 3 tugas DPR itu kan, iya, menetapkan budgeting, anggaran controlling, atau menetapkan anggaran, membuat undang-undang lawmaking ya. dan controlling, ya kan, itu 3 tugasnya itu. Ini harus berjalan secara simultan. Controllingnya itu yang sebagai oposisi controllingnya. Controllingnya ya. Kalau sebagai di oposisi. parlementer memang ada Iya. oposisi itu mengontrol. Iya. Jadi yang kalah itu jadi iya, Sayang sekali pemimpin kita- oposisi sama dengan prime minister. Macam di Australia, dia dengan menterinya, kabinet, shadow minister. Dia posisinya sama. Iya. Jadi tidak ada yang keluar dari Cuma semua. sayang kita bukan sistem parlementer. Ya itu sistem ya kan? parlementer. Kita Presidensil kan. presidensil. Saya sudah tanya sama Pak Irwan sebagai orang politik, saya bilang, saya bukan bidang tapi saya di Australia saya perhatikan Iya. sistem parlementer. Mm-mm. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Nahar dulu sebelum kita ke closing statement. Beliau perspektif pandangan dari perspektif hukum hanya. Kita rehat dulu sebentar ya, sejenak. Oke, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan sahabat ini yang punya perspektif pandangan dan background ilmu hukum dan punya pengalaman sebagai komisioner 2 periode. Dari perspektif hukum, pelanggaran pilkada itu, walaupun itu wilayah Bawaslu, tapi saya mau tanya mengenai calon-calon cakada ya, yang sudah mendaftar, kemudian tadi kita lanjutkan Ya. ya, yang mereka sampai diskualifikasi, kemudian ada laporan dari masyarakat. Ya.
saya lanjut. Bagaimana kalau seorang sudah terpilih, misalnya sudah terpilih sebagai kepala daerah, kemudian ada laporan dari masyarakat ya, terkait pidana umum atau extraordinary crime ya, Ya. ya wilayah korupsi, ada laporan ya, ada bukti, nopum dan lain sebagainya. Maksudnya pelanggarannya gimana? itu ketahuan setelah penetapan calon. Setelah terpilih. penetapan calon. Ya. Itu yang masyarakat banyak ingin tahu Ya. itu dari perspektif hukum. Apakah bagaimana hak-haknya seorang terpilih Jadi begini. dan hak konstitusinya ini ada. menarik ya, karena dulu kita tidak bisa menjelaskan, misalnya kalau orang itu sudah KPU sudah tetapkan, tiba-tiba baru ditemukan pelanggaran pidananya, Ya, itu bagaimana? bagaimana mekanisme mengoreksinya? Nah sekarang begini, kita sudah punya Mahkamah Konstitusi. Nah, ini. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sudah beberapa putusannya itu mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat. Jadi sekarang begini, sekarang paradigma dalam proses paradigma persidangan. Tapi saya potong sedikit ya. Mahkamah Konstitusi hanya terkait dengan wilayah elektoral, pemilihan. mestinya hasil. Bagaimana dengan pidana umum itu kan Ya, tidak ada hubungannya Jadi dengan sekarang kan begini, di dalam itu praktek, atau extraordinary crime. Jadi sekarang begini, dalam praktek Iya. Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya hanya fokus pada hasil. Iya. Jadi semacam mahkamah kalkulator. Berapa perolehan suaranya A dan berapa perolehan suaranya B itu yang disidangkan. Tetapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi berbasis pada keadilan prosedural. Iya. Iya, tetapi dia akan juga melacak sampai sejauh mana hasil pilkada itu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Jadi dia juga akan melihat, menguji sampai sejauh mana kualitas pelaksanaan pilkada itu. Nah, sekarang sudah banyak putusan-putusan MK yang membatalkan, Iya, yang membatalkan pasangan calon itu bukan karena hasil suara, tetapi karena pelanggaran pidana. Iya. Ini menarik. Iya. Di satu Seperti sisi di Kalimantan ya, ada baru ditemukan, oh ternyata dia mantan terpidana. Wah, tapi setelah terpilih. sudah Ini yang belum. Ya sudah terpilih, kan tidak ada laporan masyarakat, tidak diketahui dia Kan- ini mantan terpidana. Karena ada diberi kesempatan untuk ya. Ya ada semacam public campaign ya. Iya. Tetapi itu kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Kan ada persyaratan kan diumumkan. Mestinya itu dimanfaatkan masyarakat untuk memberi laporan. Cuma kan masyarakat tidak tahu. Nanti kadang-kadang setelah ditetapkan, ternyata dia ini bermasalah ini. Nah, di akhir itu mekanisme koreksinya itu cuma di Mahkamah Konstitusi. Oh cuma. Ya, cuma memang itulah saya lihat Mahkamah Konstitusi kita ini agak lebih progresif. Tidak. Jadi dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi dia wilayah judicial ya. Dia judicial, dia kan pengadilan. Iya. Ya, Tapi dia sebenarnya tugas pokoknya hasil. Ya, hasil bukan orang bilang mahkamah kalkulator. Tapi tidak begitu. bukan crime, pidana. Ya, crime juga dia, pidana juga dia. Jadi sekarang begini. Pilkada Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya melihat dari sisi hasil pemilu, tetapi dia juga bagaimana cara-cara suara itu diperoleh. Apakah dengan cara ini? Jangan sampai suara didapat itu lewat cara-cara ilegal, intimidasi, manipolitik. Karena orang banyak uang bisa saja beli suara. Nah, itu masuk wilayah pidana. Bisa pidana, bisa administratif. Administrasi. Iya, kan pelanggaran Yang pilkada tangani itu nanti siapa? kan MK begini, atau- mestinya pilkada itu pelanggaran proses itu ditangani oleh Bawaslu. Itu yang saya bilang. Apa Pak? Ya. Cuma kadangkala Lalu Gakumdu, iya. Sekarang begini Pak Muhtar, kadangkala pelanggaran itu nanti ditemukan di penghujung. Kayak beberapa kasus itu seperti di Kalimantan ya. Iya, iya. Ternyata mantan terpidana. Nanti setelah pilkada kapan baru kejadiannya itu? itu 2005 saya lupa tahunnya ya. Nomor Tidak. putusan MK juga. Akhirnya ditemukan ya? Akhirnya ditemukan dibatalkan karena yang bersangkutan itu dianggap tidak memenuhi syarat. Nah sekarang perspektif MK ini kan tidak sekedar hasil,
tetapi dia juga akan melihat bagaimana sih proses itu secara substantif adil, Ya, jujur, berdasarkan prinsip-prinsip pemilu. pemilu ya. Nah, itu. Jangan sampai cara mendapatkan sesuatu lewat intimidasi, kerahkan kepala desa. Itu yang banyak, saya tidak menurut Jadi daerah begini ya, mana. jadi saya pengalaman sidang di MK ya. Karena punya power ya. Ya, jadi saya pengalaman di MK itu bersidang ya. Kebetulan saya waktu divisi hukum. Ya waktu itu ya, masih di komisioner. Jadi sebagian besar materi gugatan itu tidak terkait langsung dengan hasil. Oh, Tidak. oh gitu. Yang dipersoalkan itu soal misalnya incumbent, bagi-bagi bibit, bansos. Begitu. Tidak ada hubungan dengan Tidak ada. Intimidasi. Kemudian money politics. Ya begitu. ranah pidana. Sebetulnya ini kan proses. Tapi proses ya. Ini kan proses. Oh, karena Mestinya itu. diselesaikan di tahapan proses Bawaslu. Kalau pidana ke Gakumdu. Mestinya. Cuma kadang-kala ini ditemukan nanti di penghujung. Atau kadang-kala calon juga, atau para Jadi itu saya potong. Ada Gakumdu, ada Bawaslu. Sejauh mana ini kalau pidana ya pidana. Oh. Kalau pidana berarti Apa mereka Gakumdu. Gakumdu dan Bawaslu Satu. melaksanakan tugas hanya selama tahapan Ya, dan setelah tidak lagi kan Gakumdu itu tidak punya hak untuk penegakan hukum terpadu. iya ya itu kan Ya. gabungan beberapa Ya. Jadi Gakumdu itu di dalamnya itu Bawaslu, kejaksaan, jaksa, penuntut kan, Ya. kemudian ada penyidik. penyidik Nah, pelanggaran pidana itu oleh kewenangan pertama itu harus muncul lewat Bawaslu dulu, Bawaslu Ya. dan rekomendasi. Setelah itu dibahas di Gakumdu. Kalau Gakumdu menyatakan ini memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikan, dilimpahkan sama penyidik. ya itu masuk ranah Ya, itu Gakumdu khusus ya, untuk penyelesaian pidana ya sistem penyelesaian perkara pidananya. pidananya. Ya, tapi kalau administrasi itu Tapi ke Bawaslu. setelah tahapan setelah voting Bah- tidak punya hak lagi untuk ya itu bukan wilayahnya karena ini hasil kan begini. proses ya. Sifat penegakan hukum pilkada itu kan hanya berlangsung selama tahapan. Tahapan. Nah itu hukum pilkada Hukum, ya. dan Mau Gakumdu pemilu juga begitu. Tapi begini, selama masih dalam tahapan pemilu, kalau ditemukan itu bisa dilapor pidana. 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 Gakumdu di situ Selama masih tahapan ya. Cuma kadang-kala begini, banyak terjadi pasangan calon juga memanfaatkan ini untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Anggapannya Pak ini betul dia pemenang, tetapi cara untuk dia menang itu ilegal. Nah, itu banyak terjadi, sering. Sering dalam banyak permohonan di MK itu sebagian besar itu kasus yang tidak terkait dengan hasil perolehan suara, tapi lebih kepada modus operandi di dalam memenangkan suara itu. Begitu. Menarik juga. Iya. Sebagian kecil saya Pak Mutar itu terkait dengan selisih suara. Karena memang selisih suara memang betul, tidak bisa dibantah. Nah, tetapi yang banyak terjadi itu tadi mereka akan melihat, apalagi incumbent ya, selain dikaitkan dengan soal netralitas ASN, soal penggunaan bansos, program pemerintah. Nah itu Tapi kan menuduh kayak itu harus terbukti kan? harus ada bukti, MK itu harus ada bukti, Iya. harus ada bukti. Iya. Jadi, Terima kasih Pak Nahar. Saya bisa closing statement sebelum saya ya, jadi begini, kesimpulan. pilkada ini kita mengharapkan ke depan ini betul-betul ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik. Oleh karena itu, pilkada ini harus betul-betul dilaksanakan secara jujur. Sebab kalau pilkada ini dilaksanakan dengan cara-cara ilegal seperti money politik, nanti hasilnya itu akan dirasakan sendiri oleh rakyat. Nah, oleh karena itu, bagi saya ini kesempatan buat rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendak rakyat itu. Saya kira itu. Iya, terima kasih. Kita ke terakhir, ke Riyad dulu. Itu dari perspektif ekonomi kan, itu masalah sembako bagaimana? Itu lagi rame itu. Sembako itu, ya kan?
inilah yang tidak diatur sebenarnya. Karena yang diatur pada saat yang diatur boleh atau tidak boleh pemberian sembako itu nanti pada saat penetapannya. Penetapan, setelah penetapan itu mau tahapan kampanye itu tidak boleh. Sebelum itu kan tidak ada aturan itu. Pada saat perkenalan apa segala macam, sosialisasi, tidak ada larangan untuk memberikan sembako itu. Ya kan? Jadi wajar saja para kandidat, ya kan, para kandidat semua ramai-ramai itu memberikan sembako. Dan memang dalam survei itu yang paling dibutuhkan atau yang bisa mempengaruhi itu adalah sembako. Itu nomor satu pada survei itu. Makanya para kandidat itu ya memberikan sembako. Memang karena rakyat kita susah, dia butuh itu. Para kandidat itu memberikan apa yang dibutuhkan. Tapi kan nanti mereka ketika ada yang terpilih, kemudian ujungnya belakangan ditemukan bahwa banyak masyarakat memilih karena diiming-imingi dengan barang sembako atau apa. Kemudian ada indikasi bahwa suara banyak karena itu tidak bisa dituduh sembako. Begitu karena kan ini terputus aturannya tidak. Jadi pada saat tahapan sosialisasi itu aktivitas pada saat sosialisasi, kemudian tahap pada masa kampanye setelah penetapan itu tidak ada sebenarnya dari perspektif legalitasnya, tidak ada hubungannya karena nanti yang dihitung pada saat orang penetapan itu, setelah KPU mengumumkan penetapan, ya kan, baru kemudian dihitung ada pelanggaran sudah berlaku itu namanya PKPU itu, ya kan? Sebelum PKPU maksudnya. Sebelum itu tidak ada. Jadi bukan dianggap pelanggaran. Tidak ada karena tidak ada aturannya. Itu kekosongan aturan. Tapi bagi orang awam, karena kan itu pelanggaran, ya. Padahal sebelum masuk tahapan pemilu, tahapan sudah ada bagi-bagi. Tidak ada, itu tidak dihitung. Itu masalah etika ya? Itu masalah ini saja, masalah etika politik. Etika politik mungkin. Tapi kan apa sih sebenarnya yang tidak dilanggar etika sekarang ini di Indonesia ini semua, ya kan? Nah, yang menjadi catatan besar kita satu menurut saya memang ya kita harus terus mencari format sistem pilkada kita ini, pemilu secara luas itu atau pilpres itu yang mampu menghasilkan kandidat itu tidak dengan jalan memberikan sebuah iming-iming atau janji atau apapun itu yang bisa mempengaruhi pemilih, tapi sebuah sistem bisa dibuktikan itu. Apa? Iming-iming yang tadi dikatakan bisa. Bisa kemudian, kalau pada saat tahapannya. Pada saat tahapan kalau dia ada yang mengiming-imingi itu tidak bisa. Kecuali kalau dalam bentuk program. Ya kan? Nah, kalau dia bilang saya kasih uang 200.000 kau pilih saya, itu sudah itu pelanggaran. Kalau janji itu pelanggaran. Bagaimana membuktikan? Ucapannya direkam. Pada saat direkam. Iya. Itu pelanggaran. Nah, catatan besar kita yang kedua menurut saya ya kita harus betul-betul figur itu ditahu itu semuanya apa yang dilakukan masa-masa lalu, seperti di Amerika umpamanya yang sudah berpuluh-puluh tahun pada saatnya mencalonkan diri itu akan terbuka semua. Karena kita ini tidak, makanya itu tersembunyi. Makanya itu tadi ada orang-orang yang pernah terpidana itu tidak ditahu. Nanti pada saat nah itulah data kita ini, data tentang orang per orang atau itu sengaja disembunyikan dulu. Boleh jadi juga. Tunggu. Sebenarnya kalau datanya tercatat secara digital itu tidak bisa tersembunyi. Ya kan sekarang karena itu tergantung sistem digital beda dengan dulu manual. Sekarang harus semuanya ini harus
kalau memang serius untuk membenahi itu, ya benahi semua yang menjadi apa data itu, kultur datatif dari pemilu itu harus betul-betul ini di apa namanya menjadi perhatian bersama. Oke, closing statement. Ya, semoga pilkada kita yang akan datang ini 27 November kita bisa melaksanakan dengan baik, terpilih pemimpin kita yang terbaik, dan tidak ada masalah, kita damai-damai saja siapapun yang terpilih, sehingga ya kita punya apa namanya kelancaran pembangunan bisa terus kita laksanakan secara bagus. Iya. Jadi itu tadi bincang-bincang dengan sahabat saya 2 orang ini, Dinda Salehudin, Magister Hubungan Internasional, dan sahabat saya komisioner Magister Hukum, ya, sangat mencerahkan, ya, sangat menginspirasi. Semoga masyarakat bisa lebih tercerahkan ya, terkait dengan pilkada, ya. Dan insya Allah pilkada damai, ya. Amin. Hasilnya. Demikian bincang-bincang sore hari ini dengan narasumber informan pakar. Terima kasih sudah menyaksikan. Tolong jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi dan share. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada episode. Terima kasih Pak Nahar, terima kasih Pak Salehudin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore.